Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. And now Mr. K mau ngelanjutin terkait breakdown episode kedua live actionnya ya. So, tanpa basa-basi gak jelas, langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Oke, sebelum lebih lanjut, dalam cerita live actionnya, pasti kita bakal terus-terusan bilang bahwasannya di anime tidak begitu kan? Well, mengingat dari episode 1 udah banyak perombakan soal story, tapi tetap benang merahnya masihlah nyambung, re. Balik lagi mereka menyesuaikan kondisi live action yang sangat tidak mungkin 100% bisa sama dengan anime. Tapi menarik kan melihat bridging plot One Piece dengan cara yang berbeda, tapi tetap ada beberapa catatan di dalamnya. Seperti episode kedua mengambil plot utama pada Orang Town Arc, sehingga bisa kalian simak di chapter 8 hingga chapter 21. Serta anime di episode 4 sampai 8. Bandinginnya sendiri agak capek karena cukup banyak, jadi perbedaannya bakal kita taruh di akhir aja ya, biar bisa sedikit fokus ke gimana pengolahan story di episode kedua ini. Oke, judul episode kedua live action One Piece berjudul The Mine in Straw Hat. Cerita dibuka dengan masa lalu kala Luffy mencoba menjajal kemampuan buah iblisnya di party bars milik Makino. Sembari menunjukkan raut lelah akan tingkah laku Bakasencho, Makino mengingatkan terkait konsep buah iblis, yang intinya sebagai ganti dari kekuatan yang didapatkan, sang pemakan buah iblis termasuk Luffy akan dibenci oleh lautan dan kehilangan kemampuan untuk berenang. Well, cara yang cukup cerdik untuk menyampaikan gimana konsep buah iblis bagi penonton baru, ditambah di episode ini sedikit dimuncul gimana lemahnya pengguna buah iblis di hadapan air laut. Tak lama berselang, Shanks datang sembari menyiapkan hal-hal apa saja yang ia perlukan demi keberangkatan selanjutnya. Yaps, Bang Taib, kita ini bersiap untuk pergi menjelajah lagi, re. Luffy bertanya kapan Shanks akan kembali, tapi Shanks mengungkap ia tak akan kembali. Balik lagi ke timeline saat ini, menggunakan kapal curian Nami dari episode sebelumnya, Luffy nampak asik bermain-main, sedangkan Nami sibuk mengotak-ngatik brankas Morgans yang ia curi. Zoro gimana, re? Turu seperti biasanya, tetap cuek walau udah disarkas secara handal oleh Nami. Penasaran akan upaya Nami, Luffy sampai lupa jarak sehingga Nami gak nyaman, dan gerakan singkiran dari Nami nyaris membuat topi jerami Luffy hampir pergi ke lautan lepas. Luffy mengingatkan semisal topi itu adalah barang sangat berharga baginya. Brankas Morgans pada akhirnya berhasil dibuka, dan di sana ya terdapat peta Grand Line. Cuman Bakasencho ini gak ngerti apa-apa soal Grand Line ataupun peta, sehingga Nami meski kesal tapi dia mau kok menunjukkan gambar lebih sederhana soal pembagian geografi dunia One Piece. Ia juga memberi pendapat semisal One Piece itu gak ada, tapi Luffy berjanji akan membuat Nami mempercayai soal keberadaan One Piece sesungguhnya. Di tengah keasikan diskusi ketiganya, tiba-tiba ada gas berwarna merah yang membuat mereka tertidur. Sedikit catatan ya, Luffy di live action gak bodoh-bodoh banget, re. Masih agak pinteran dikit lah, dan lumayan ngaruh. Ini dibuktikan sama kegerjepan dia menelan peta Grand Line, serta sempat mengintip sebentar untuk memastikan siapa yang menyerang mereka bertiga. Rupanya ketiga nakama ini diculik dan terperangkap di dalam kandang kayu. Kandang kok kayu ya. Di awal ya mengira ini perbuatan Marin, tapi Luffy mengingatkan bahwa ini bukan perbuatan Marin, menjelaskan semisal ini perbuatan bajak laut. Serta Luffy mau coba bicara ya, kondisi mereka bertiga sulit karena barang-barang penting seperti milik Nami sampai pedang Zoro telah dilucuti. Dan rasa penasaran mereka terjawab setelah penutup kandang terbuka, memperlihatkan ketiganya menjadi pusat utama pertunjukan sirkus yang dipimpin oleh Buggy. Perlu kalian ketahui ya, perwatakan Buggy sebagai antagonis di arc ini lebih kerasa emang feel jahatnya daripada yang ada di manga. Padahal manga emang awal-awal jahat sih, tapi di live action ini gila, re. Lebih seperti emang Joker ya. Bagi jadi karakter yang berdarah dingin baik secara acting, dialog hingga tindakan yang ia berikan. Spotlight yang cukup berbeda kan jika kita melihat Buggy dengan timeline yang ada di manga saat ini. Ya jelas lah orang Buggy saat ini nih jadi badut gitu aja. Tapi kalau awal-awal emang dia adalah villain, re. Villain yang gila di manga, tapi di live action disampaikan dengan sangat baik. Lanjut ke cerita, perbincangan Luffy dan Buggy gak berjalan lancar lantaran Luffy menyinggung hidung Buggy. Pengkhianatan Nami ke Luffy dibuat lebih simpel yang mana ya? Nami melempar topi Luffy ke atas sehingga mau tak mau ya, Luffy jadi terungkap informasinya soal kekuatan karetnya. Memanfaatkan jeda waktu sebentar tersebut, Nami kabur tapi berhasil ditangkap sih. Nami juga menyadari semisal Orange Town sudah dibuat rata oleh Buggy. Sedangkan para warga disandra untuk dipaksa menyaksikan sirkus Buggy. Udah gitu kayak penonton bayaran acara musik lalaye guys. Ada yang ngatur soal tindakan para penonton mulai dari tepuk tangan sampai ketawa.
And sifat jahat Bagi mulai dimunculin, yang mana ia memerintahkan penawanan kepada Nami dan Zoro, sedangkan Luffy berniat bakal diinterogasi. Oh ya Rek, bergeser sedikit ke Cell Town, di sana secara mengejutkan ya Garp datang dan Morgan tidak langsung ditangkap, melainkan ia sempat membual soal berhasil mengusir bajak laut hingga bajak laut itu melarikan diri. Kemudian menyalahkan anaknya Helmeppo yang dinilai gagal menghentikan bajak laut. Kebohongan lain yaitu perihal Helmeppo dibantu oleh Koby, membuat Koby kemudian diangkat jadi kadet baru. Tapi Garp masih menaruh curiga kepada Koby Rek, sehingga membuatnya dipanggil ke kantor Garp. Koby dicurigai berkelompok dengan bajak laut. Ya, dia sempat mengelak di awal. Koby akhirnya jujur soalnya ditawan Alvida sampai dibantu Luffy, tapi impiannya tetap mau menjadi angkatan laut. Garp yang salut akan niat Koby mengungkapkan bahwa ia ingin Koby membantu menangkap dan mengejar bajak laut topi jerami bersamanya. Balik lagi ke Orange Town, terdapat Zoro serta Nami yang disandra dengan cara yang berbeda-beda. Zoro diikat pada roda kayu, sedangkan Nami di dalam kandang besi. Keduanya menyiapkan siasat untuk melarikan diri, sebab Nami ya berusaha melepaskan gembok menggunakan lockpick. Ketika Cabaji datang ya, Nami meminta Zoro membuang waktu dengan bicara. Nah, perbincangan Zoro dan Cabaji pun tersaji. Cabaji punya dendam ke Zoro sebagai si pemburu bajak laut karena telah membunuh saudaranya. Tapi Zoro mengungkapkan ia sama sekali tidak mengingat kejadian itu. Alhasil, Cabaji semakin menaruh dendam ke Zoro, terus menjadikan Zoro sebagai mainan lempar pisau. Sedangkan dari sisi Luffy ya, ia diinterogasi soal keberadaan peta Grand Line sambil tubuh karetnya dibentangkan. Luffy jauh dari kata gentar ya, masih ketawa ketiwi ya. Suasana mulai agak mencekam ketika Bagi menyinggung soal topi jerami hingga soal Seng. Ditambah negosiasi soal peta tak berjalan baik ya, membuat Bagi pakai cara licik melalui sandera anak kecil. Luffy sempat bebas karena kesal, namun kekuatan nenek Bagi membuat Luffy lengah serta Luffy kembali pingsan. And cerita mundur ke 10 tahun yang lalu saat Higuma kembali buat onar di bar milik Makino yang keterlaluannya lagi ya, ia mencoba menyakiti Luffy. Shanks akhirnya tak tinggal diam beserta para kru andalan seperti Yasop, Ben Beckman sampai Lucky Rooks mulai bertarung melawan Kurocho Higuma dan berhasil menang dengan easy peasy. Tapi Luffy berhasil diculik sampai ke laut oleh Higuma. Kepanikan terjadi pada keduanya dan menyadari Sea Kings berada tepat di bawah. Begitu Sea Kings bertindak ya, di situ Higuma ikut pergi ke akhirat. Luffy yang panik ditambah gak bisa berenang, dibantu oleh Shanks yang menggunakan Hausoku Haki-nya supaya mengusir Sea Kings. Sayangnya tangan Shanks harus jadi ikut korbannya. Semisal pakai dup Indo ya. Semoga insiden penyebutan Shanks jadi Jackie gak terulang lagi. Nanti malah viral lagi Rek. Sekarang kita kembali ke timeline saat ini. Luffy kesulitan lantaran ia ditahan pada sebuah akuarium yang secara terus-menerus terisi air laut. Lalu masih membahas topik soal peta, dan Luffy masih kekeh mempertahankan itu ya. Di sisi para nakama, Cabaji terlalu berfokus pada Zoro, sehingga tak menyadari Nami berhasil melepaskan diri. And tak butuh waktu lama ya untuk Cabaji berhasil dikalahkan. Keduanya bergegas langsung mencoba membebaskan Luffy, dan begitu terlepas dari akuarium air laut, Luffy memuntahkan peta Grand Line dari tubuhnya. Meski demikian, prioritas Luffy tetap topi jerami, sedangkan peta Grand Line sempat dimiliki Bagi. Dan pertarungan melawan Bagi yang sebenarnya dimulai Zoro memberi serangan tebasan, tapi percuma mengingat konsep bara-bara Nobi. Bagi menyiapkan serangan balasan dengan membuat tubuhnya terpencar menjadi banyak bagian, cukup untuk membuat Luffy, Nami, dan Zoro kewalahan karena terkena serangan dari berbagai arah. Bahkan topi jerami Luffy sempat rusak karena ini Untungnya mereka bertiga gak kehabisan akal. Luffy memperingatkan Nami soal peti, langsung dimengerti Nami dengan menggunakan peti untuk mengunci pergerakan tubuh Bagi yang terbelah, hingga menyisakan Bagi yang udah jadi kerdil. Selanjutnya menggunakan Gomu no Basoka, Luffy mengempaskan Bagi sampai tak terlihat And next, Luffy membebaskan para warga yang tersandra, serta menjelaskan semisal ia berbeda dari bajak laut kebanyakan. Para warga desa yang diwakili Bodel mengucapkan banyak terima kasih serta mau memberikan bingkisan, tapi ditolak Luffy serta ia cuma mengambil cemilannya aja. And pindah ke masa lalu lagi saat Shanks bersiap cabut ya, ia menitipkan pesan ke Luffy agar ia bisa menjadi bajak laut yang kuat. Luffy juga berjanji akan jadi bajak laut hebat beserta punya kru yang saling melindungi. Sampai saat itulah ya, keduanya bisa bertemu kembali. Shanks memberikan topi jeraminya sebagai bukti janji mereka.
Yang membuat makin feel lagi adalah seusai momen penyerahan topi super sakral ini ya, Shin berpindah ke Nami membetulkan topi jerami Luffy. Sebuah simbolik yang menandakan tim produksi sadar betapa berharganya topi jerami ini, Re. And now beralih ke Sailstone, Garp mengungkap perihal kebohongan Morgan, membuat Morgan seharus ditahan. Keren emang kakek Garp, pembohong di publik langsung dipermalukan. Lebih lanjut, Garp mengingatkan ia mau memulai operasi pemburuan bajak laut topi jerami. Sedangkan di sisi Kobia terlihat keraguan dalam dirinya. Dan episode ditutup lewat 3 nakama bersiap menuju Grand Line. Namanya Nami ya, tindakannya layaknya udang di balik bakwan. Yang mana ia melapor menggunakan denden musi yang ia sembunyikan. Perihal peta Grand Line berhasil ia dapatkan. Tentunya laporannya ke Harlock. Oke, itu dia Rek, perihal keseluruhan plot di episode kali ini. Mari kita bahas beberapa perbedaan di animanganya. Pertama ya, udah jelas, skenario penculikan Nami, Zoro, Luffy itu gak ada. Kedua, kita kehilangan cerita sosok memorable seperti Budel serta Chocho, ataupun Hawker dan Poro. Ketiga ya, penduduk Orange Town digambarkan selamat karena disandra di pertunjukan, sedangkan di animanya mereka emang sudah mengungsi. Keempat, pembicaraan Luffy serta Makino soal Boy Bliss baru hadir di versi live action. Kelima, beberapa bawahan bagi kurang mendapatkan spotlight seperti Cabaji yang langsung KO atau bahkan Moji gak bertarung sama sekali. Bahkan Richie sang singa juga gak ada. Keenam, tidak ada bagi bal yang jadi andalan bagi. Ketujuh ya, menurut Mr. K cukup fatal, kaki bagi kelihatan bisa terpencar, padahal konsep bara-bara Nomi mengharuskan kaki tetap berada di tanah. Kedelapan, Koby dan Helmepo langsung jadi taruna marinir. Padahal yang seharusnya terjadi ya, keduanya mengawali karir di Angkatan Laut sebagai kang bersih-bersih duduk. And last, latar pertarungan di pertunjukan sirkus. Plot sirkus murni original di live action ini, membuat fight utama pun berlatar di sini juga, bukan di kota seperti di anime ataupun manga. Sekarang Mr. K mau ngebahas terkait pendapat Mr. K ya. Dibandingkan episode pertama, porsi komedi di episode kedua ini jelas lebih berkurang. Sebagai gantinya, kita terus diberi perasaan intens dan ketegangan perihal nasib ketiga kru yang sama-sama mengalami keadaan sulit. Dan buat latar dan koreo fight-nya ya, masih sama bagusnya dengan episode pertama. Top lah kalau perihal fight, koreonya seru ditambah sound effect yang pas. Bintang utama episode ini jelas adalah Bahagi the Clown. Aktingnya menurut Mr. K kelas banget, Rek. Dialognya pun kerasa banget hawa villain yang sangat jahat. Penggambaran sosok Bagi yang lebih devil ini juga yang mengorbankan sisi komedi di episode kedua, tapi diganti dengan feel berbeda serta masih asik diikuti. Ada tapinya nih, buat cast, tepatnya cast para nakama Shanks agak sedikit menyorot Ben dan Lucky Rocks. Mr. K yakin kalian paham maksud Mr. K. Rada sedikit out of the box sih, serta nggak dapet aja sih secara visual. Bukan gimana-gimana ya, terutama Ben sih terlihat gak gagah atau sangar gitu seperti yang ditunjukkan pada anime ataupun manga. And now Mr. K juga menyoroti scoring musik backsound yang menurut Mr. K gak sebagus episode pertama, terasa hambar plus monoton. Kecuali theme Bagi yang terdengar unik. Scoring musik ini bikin beberapa adegan terasa kurang nendang, khususnya di momen Shanks menyelamatkan Luffy dari Sea King, hampir kehilangan feel-nya Mr. K di sini. Sisanya ya udah cukup oke sih, latar gak main-main, salutnya lagi ya, penggambaran kemampuan Boy Bliss Bagi, CGI-nya bener-bener smooth di mata Mr. G. Nah itu dia breakdown pada episode kedua live action One Piece by Netflix. Dari kalian sendiri, apa yang kalian rasakan selama menontonnya? Coret-coret aja di komentar, oke? So, see you next time in the next breakdown of Netflix live action One Piece.